Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMK sekalian, kita kembali berjumpa di bagian kedua dari episode berjudul persiapan prakrin bagi siswa SMK. Jadi di bagian pertama, kita bicara mengenai hal-hal yang positif ya, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyenangkan. Di bagian kedua ini saya ingin menyinggung sedikit mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan selama masa prakrin. Jadi salah satu alasan mengapa kita melaksanakan kegiatan yang sangat intensif di dalam kegiatan mempersiapkan kalian di dalam menghadapi prakrin yang kami sebut sebagai pra-prakrin, itu alasan utamanya salah satu adalah karena masih banyaknya kegagalan yang terjadi di dalam proses prakrin. Kegagalan yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh adanya ketidaksiapan dari para siswa dalam menghadapi kegiatan prakrin. Tidak dipungkiri bahwa kegiatan prakrin itu memang satu kegiatan yang sangat berbeda dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi ada banyak hal-hal yang di luar kontrol sekolah di dalam prakrin, sehingga kadang-kadang kalau siswanya tidak mampu menghadapinya dengan baik, kalau kerjasama yang terjadi antara pihak sekolah dengan tempat prakrin tidak terjadi dengan baik, maka kemungkinan kegagalan akan terjadi sangat besar. Nah, inilah yang akan kita coba hindari semaksimal mungkin dalam kegiatan pra-prakrin ini. Jadi, kalau ternyata nanti kalian berhadapan dengan masalah di tempat prakrin, itu kalian bisa menghadapinya dengan baik. Bagaimana bersikap dalam menghadapi masalah yang terjadi di tempat kerja nanti, di tempat prakrin. Kemudian yang kedua, jika kalian berhadapan juga dengan masalah tersebut, maka kalian tahu bagaimana cara mengatasi masalah yang akan kalian hadapi nanti. Nah, kemudian hal penting juga adalah kalau kita sudah tahu masalah-masalah yang akan menanti kita di tempat prakrin, maka kita bisa mempersiapkan diri dan menghindarkan diri kita dari masalah yang kemungkinan akan terjadi. Jadi yang pertama adalah bagaimana bersikap menghadapi masalah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memecahkan permasalahan yang kita hadapi di lapangan. Dan kemudian jika memang perlu di awal, kalau memang kita tahu sudah masalah itu akan datang, ya kita bisa hindari. Kita persiapkan diri kita sebaik mungkin agar jangan sampai kita mendapat masalah yang mungkin banyak dihadapi oleh kakak-kakak kelas kalian sebelumnya. Nah, demikian. Jadi di samping hal positif ada banyak hal negatif yang akan kita hadapi di prakrin. Nah, kenapa hal-hal negatif ini ada di prakrin? Ya karena memang prakrin ini adalah kerjasama dua belah pihak. Pihak pertama adalah sekolah sendiri, dalam hal ini SMK kita. Dan kemudian pihak kedua adalah tempat kita menitipkan kalian, yaitu di perusahaan-perusahaan, di lokasi-lokasi kerja yang tersebar di berbagai tempat di sekitar sekolah kita, bahkan ada yang di luar kota. Nah, kerjasama antara kedua belah pihak ini haruslah berjalan baik. Karena banyaknya siswa prakrin yang harus ditempatkan dan banyaknya mitra kerja kita, yaitu pada para perusahaan-perusahaan ini, kadang-kadang memang tidak bisa dihindari terjadinya miskomunikasi, ya, koordinasi yang tidak baik selama masa persiapan hingga masa pelaksanaan prakrin. Nah, ini kadang-kadang memang harus diakui mengakibatkan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, kejadian seperti ini memang tidak hanya terjadi di sekolah kita, juga terjadi di tempat yang lain, hampir di seluruh Indonesia. Jadi permasalahannya adalah karena koordinasi yang kurang baik antara sekolah dengan tempat kerja. Ya, karena ini perusahaan juga punya kepentingan sendiri, punya kesibukan sendiri, sehingga kita juga tidak bisa berharap terlalu banyak bahwa perusahaan akan bisa membantu kita sepenuhnya dan mengikuti apa yang diinginkan oleh sekolah. Nah, ini yang sering menjadi penyebab kegiatan prakrin jadi agak sedikit terhambat. Tapi menurut pengalaman yang kita alami selama bertahun-tahun melaksanakan kegiatan prakrin di SMKT Erlangga, hal ini sebenarnya bisa dihindari.
salah satu hal yang paling penting untuk menghindari problem yang timbul di lapangan adalah dengan mempersiapkan sebaik-baiknya para siswa. Jadi ibaratnya kalau kita mau melempar kalian ke lautan gitu ya, kalian harus dilengkapi dengan pelampung, dilengkapi dengan kemampuan untuk berenang, kemampuan untuk memahami seperti apa karakteristik laut, ya kan? Di sini ada arus yang sangat deras, kemudian harus kita hindari. Di sana banyak ikan hiunya dan sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kegiatan pra-prakerin adalah mempersiapkan kalian baik dengan situasi-situasi yang positif maupun dengan kemungkinan terburuk, yaitu di situasi yang negatif. Nah, ini banyak yang jadi pertanyaan terutama bagi para orang tua juga. Jadi kenapa prakerin kok harus dilaksanakan? Kenapa kok prakerin harus dilakukan sedemikian panjangnya? Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa prakerin adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum SMK. SMK adalah sekolah kejuruan atau sekolah vokasi yang arahnya adalah mempersiapkan para siswanya agar mampu nanti terjun ke dunia kerja tanpa hambatan. Jadi memang dipersiapkan untuk mampu menjadi lulusan yang siap melaksanakan atau menjalankan pekerjaan tertentu. Jadi memang mau tidak mau kita harus lakukan kegiatan prakerin ini untuk menyiapkan mental, menyiapkan fisik juga bahkan, serta menyiapkan kompetensi para siswa agar mampu menjadi lulusan yang betul-betul lengkap secara kompetensi, memiliki pengalaman yang cukup untuk terjun ke dunia kerja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bagian kedua. Kita akan lanjutkan lagi di bagian selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.